Palestina. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang di hatinya cinta kepada Palestina. Allah akan mengangkat derajat orang-orang manusia-manusia yang hatinya tertaut dengan Palestina. Ya, jadi bayangkan ya, kalau kita cinta kepada Palestina, kita memperjuangkan Palestina, kita ikut membangun perjuangan Palestina, membangun masjid, membangun rumah sakit, atau galang dana untuk Palestina, mudah-mudahan ya, sesuai dengan janji Allah, Allah akan mengangkat ya. Untuk pembangunan masjid misalnya ya. Apa yang kalian sampaikan? Suara masuk tuh. Ya. Ya, misalnya kita galang dana untuk masjid, pembangunan masjid kita di Palestina, menjumbang saudara-saudara kita di Palestina. Ya, Allah telah mengatakan hadis Nabi ya, hadis sahih, "Membana masjidan liwajhihi lillahi ta'ala, bana walahu baitan fil jannah." Ya. Kata Allah, hadis Nabi ini mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan ya, bahwasanya barang siapa yang ingin membangun masjid mengharapkan liwajhihi lillahi ta'ala, bana walahu baitan fil jannah. Ya. Membana masjidan liwajhihi lillahi ta'ala, bana walahu baitan fil jannah ya. Kita nyumbang masjid ya, nyumbang dari tenaga teman-teman panitia ya di komunitas Mihrab ini bekerja keras ya untuk menggalang dana ya, itu juga menyumbang ya, menyumbang energi pikiran ya. Itu kan dengan mengharapkan ya, apalagi Anda juga ya para peserta donatur menyumbang uang ya, menyumbang harta ya. Dengan mengharapkan liwajhihi lillahi ta'ala, mengharapkan berjumpa dengan wajahnya Allah ya, mengharapkan ridhonya Allah, niscaya Allah akan bangunkan baitan fil jannah, rumah di surga. Itu kata Nabi, hadis sahih ya. Allah sendiri mengatakan orang-orang yang mencintai Palestina, Allah akan mengangkat derajatnya ya. Jadi Nabi Muhammad maupun Allah sendiri langsung mengatakan. Jadi betapa luar biasanya perjuangan kita ya, saudara-saudara kita ya. Kita cinta aja, hati kita tertaut sama Palestina, kita mikirin saudara-saudara kita di sana ya. Bagaimana mereka makan, minum maupun membangun membangun masjid ya. Itu juga insya Allah mau meninggalkan derajat kita ya. Karena yaumil akhir kita di padang mahsyar ya. Dari riwayat-riwayat yang ada dikumpulkan para ulama ya. Padang mahsyar itu ada di negeri Syam ya. Di negeri Syam itu ya termasuk Palestina ya, di Palestina ya. Jadi bayangin kalau kita nyumbang untuk Palestina, berarti kita menyumbang untuk tempat hari akhir kita, tempat akhir kita ya. Setelah kita meninggal dibangunkan oleh Allah di yaumil akhir ya, di padang mahsyar itu di tanah Syam, di negeri Syam, di tanah Palestina ya. Jadi saya sangat suka sekali ketika diundang atau menghadiri masjid, menghadiri webinar seperti ini tentang Palestina. Mudah-mudahan menjadi amalan kita semuanya ya. Ini yang saya sampaikan ya. Jadi silakan ayo kita berjuang sesuai dengan porsi kita berdakwah dengan kemampuan kita di jalur masing-masing. Jalannya berbeda tapi tujuannya sama ya. Anda mau ke Jakarta, ada yang lewat tol, ada yang lewat kereta api, ada yang lewat jalur udara, ada yang lewat Bandung, ada yang lewat Jagorawi ya, ada yang lewat tol Cikampek ya, macam-macam ya, sesuai dengan tempat keberangkatannya, tapi tujuannya sama-sama di Jakarta. Nah, sama seperti saya ditakdir oleh Allah jadi public figure, jadi artis, ya saya berdakwah dengan cara saya. Makanya di Instagram saya di @maulidi89 itu kan saya tulis aktor berdakwah, doakan istiqomah, ya, doakan barokah. Saya juga lagi syuting sinetron religi, doakan segera tayang ya, sambil nge-host di beberapa program ya televisi ya maupun di video.com. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan berkah ya, mudah-mudahan kita bisa jumpa secara langsung ya, dan kita bisa berkolaborasi lah. Kalau Mas Irwan tadi menyebutkan tentang komunitas gerakan perbaiki diri, tadinya itu adalah saya berpikir di film Ketika Cinta Bertasbih pasti ada orang-orang yang simpatik atau ngefans ya dengan film tersebut, daripada bikin fanbase fans ya kesannya terlalu anak-anak remaja banget. Waktu itu akhirnya saya bikin namanya komunitas gerakan perbaiki diri ya sampai sekarang ya. Mas Irwan sama istri pernah datang, kita berinteraksi dan segala macam. Banyak juga yang sukses dari gerakan perbaiki diri, terutama banyak yang dapat jodoh juga gitu kan di komunitas ini. ada teman saya SMA namanya Adit tuh Mas ya, waktu itu saya ngisi acara ya di UIN di Ciputat, saya ajak tuh dia jadi panitia gerakan perbaiki diri.
ketemu sama ukti-ukti di sana. Nikah sekarang Masya anaknya udah Allah. 2. Luar Itu biasa. real gara-gara gerakan perbaiki diri wasilahnya ya. Alhamdulillah ya, itu serius itu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Aduh, ya padahal saya nggak ada niatan untuk sampai kebayang nemuin orang jodohnya itu, walam bisawab gitu kan, hanya kebetulan, hanya perantara. Jadi itu yang saya rasa, kalau Mas Erwan mungkin udah lama kita nggak ketemu, boleh chit-chat tanya jawab ya, atau dengan Siap. audiens boleh. Saya kembalikan kepada host ya, Mas Erwan. Terima kasih. Ya, baik. Maaf kalau ada salah, hanya sharing ya, nggak ada maksud untuk menggurui. Kita bisa lanjut lagi, saya kembalikan biar interaktif. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Mas Odi. Masya Allah penyampaiannya ya. Jadi mungkin perkenalan sedikit lah Mas Odi ya. Jadi kami itu dari namanya Lembaga Masyarakat Peduli Al-Aqsa. Sebenarnya kita sudah dari 2017 kita menggalang, kita melakukan kegiatan sosial, budaya, kemudian entertainment, seni, dan lain sebagainya, untuk bagaimana kita mengedukasi masyarakat supaya lebih peduli lagi dengan masalah Palestina dan Al-Aqsa. Tadi kan Mas Odi juga menyebutkan bahwa dengan kita cinta, dengan kita peduli, maka Allah akan mengangkat derajat kita ya. Dan memang dalam sejarah seperti itu ya Mas Odi ya. Palestina ini adalah tempat bagaimana diangkatnya dan dihinakannya suatu kejayaan dari peradaban gitu kan. Bagaimana ketika Romawi dulu pernah menguasai sana, kemudian direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi, seperti itu ya Mas Odi ya. Betul. Memang di tempat situlah bagaimana Allah mengangkat derajat seseorang dan menghinakan orang yang memang menghinakan Masjid Al-Aqsa. Maka ini penting bagi kita semua, dan memang di forum ini juga kita berniat seperti itu Mas Odi ya. Jadi bagaimana kita mengajak masyarakat secara luas untuk bagaimana lebih fokus lagi pembelaan kita terhadap tanah tadi yang disebutkan juga oleh Mas Odi, bagaimana tanah inilah yang akan menjadi tempat mahsyar kita di akhirat nanti ya. Mahsyar wa mansyar itu ada di Palestina atau di negeri Sam. Itu salah satunya adalah di Palestina. Menarik sekali tadi materi yang disampaikan oleh Mas Odi, dan bagaimana juga tadi flashback bercerita Mas Odi ya. Mas Odi menolak tawaran-tawaran yang luar biasa besar gitu, menghilangkan semua godaan-godaan dunia untuk bagaimana tetap istiqomah di jalan dakwah ya. Baik teman-teman, masih ada waktu mungkin sekitar 5-10 menit sebelum kita akan lanjutkan ke soft launching program Mihrab Al-Aqsa 2021, menggapai hikmah Ramadan penuh berkah untuk Al-Aqsa tahun 2021 ini. Silakan kepada teman-teman yang ingin berinteraksi, bertanya-tanya, menyapa, ataupun ingin sekedar memberikan masukan saran untuk acara pada hari ini, silakan kepada teman-teman. Silakan raise hand, nanti kita coba untuk bantu untuk di-unmute. Silakan ya, kalau ada. Teman-teman silakan kalau mau nanya. Tidak dapat door prize loh. Saya juga ada buku nih. Kalau yang nanya saya kasih buku saya. Oh iya, Mas Odi juga nulis buku ya. Mat, tolong ambil buku saya, Mat. Nanti saya kirim ke Mas Erwan ya. Oke, siap. Masya Allah, terima kasih nih. Judulnya Menikah Aku Bebas. Boleh next bikin kajian nanti di Ramadan. Itu boleh tuh, Mas Odi. Kira-kira tentang apa ya buku itu ya? Menikah Aku Bebas. Jadi mendobrak paradigma orang tentang pernikahan. Mikirnya jadi nggak bebas. Nah, ini saya tulislah di sini. Renungan saya ketika menikah. Ini tentang pranikah maupun pasca nikah. Pranikah bagaimana tentang jodoh ya, perundungan saya tentunya berdasarkan Al-Quran dan hadis ya, acuannya ya, tetap ya, gitu kan. Kita sebagai manusia punya renungan, kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Dan ini penerbitnya Gema Insani. Waktu itu launching di Islamic Book Fair di JCC Senayan. Ada banyak kerabat saya dari Malaysia datang, ada beberapa dari Brunei atau Singapura itu datang. Terus ya rame, termasuk
beberapa buku baru yang di launching, buku saya termasuk paling laris. Saya sudah sempat jalan ke Alhamdulillah. beberapa kota ya, gitu kan. Udah banyak yang beli ya ketika bedah buku dan segala macam. Tapi kan karena Februari launching, Maretnya pandemi. Oke, betul. Dan saya kirim ke Mas Herwan. Ini kalau ada yang nanya, Oke. saya kasih buku ya. Saya kirim Oke, langsung. silakan tuh. Yang nanya khusus kepada Mas Siap. Odi pada forum malam ini akan diberikan buku khusus dari Mas Odi. Mungkin nanti plus boleh ditandatangan juga Mas Odi ya. Boleh ya. Ini banyak Silakan nih ada. satu penanya, Kalau silakan. ya Sambil menarik nunggu loh Mas Odi, bukunya. silakan dibahas. Boleh silakan yuk. Silakan. Sambil udah ada yang masuk, silakan kalau ada yang masuk. Silakan. Siapa? Ya, ada yang masuk nggak? Ya. Oke. Kalau belum sambil ngomong nih Siapa? saya. Silakan. Gitu kan. Ayo tanya no. Raise hand aja nanti saya persilakan. Silakan sambil Bukunya harga disambil aja. 70.000 nih. Di Gramedia seluruh Indonesia ada, di Gramedia seluruh Indonesia. Ya. Banyak-banyak nih gitu kan. Oh, ada Mas Odi nih. Ada, Mas Arifin. Silakan Mas Arifin. Yuk. Silakan langsung Mas Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Punten izin bertanya, Silakan Mas. bagaimana cara kita continue dalam berbuat kebaikan dan bagaimana cara kita memandang sesuatu kejadian itu bisa merasa ikhlas gitu Mas? Agar bisa ikhlas dalam segala hal, tidak ada kegundahan di hati gitu. Terima kasih. Ya Mas Arifin, terima kasih banyak ya. Mas Herwan langsung saya jawab nih boleh? Silakan Mas. Ya, pertanyaan dari Mas Arifin bagaimana istiqomah ya untuk melakukan kebaikan ya. Sama Mas, saya juga nggak gampang ya. Tadi saya sebutin al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik turun ya. Al-insanu makhluk khata' wa nisan, manusia tempatnya salah dan lupa. Tentunya kita ini pasti banyak kehilafan, pasti banyak dosa ya, apalagi dengan orang-orang yang sering berinteraksi pada kita ya. Hilaf itu nggak akan bisa terhindarkan ya. Tapi bagaimana cara kita bisa melakukan kebaikan istiqomah? Ada salah satu tips ya dari saya, salah satunya harus kita paksakan ya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena sebenarnya ibadah itu ya awalnya kan ada pemahaman ya, terus ada peraturan, ada ilmunya ya, terus kita praktekkan. Kalau kita nggak melakukan ada punishment ya, atau istilahnya hukuman ya. Nah itu kan ada hal-hal yang harus kita paksakan, termasuk tentang kebaikan. Kenapa saya bilang harus kita paksakan untuk melakukan kebaikan? Karena waktu saya pernah nyantri di pesantren Darul Islah ya, di pesantren Buncit Pejaten itu, kiai kami, guru kami, Kiai Haji Kiai Amir Hamzah itu menyampaikan bahwasanya kita harus menyibukkan dengan sesuatu yang positif sebelum disibukkan dengan sesuatu yang negatif. Ya, waktu itu kita pengajian ba'da subuh tuh, mengkaji kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, kitab tasawuf ya. Wah ini kalimat ini luar biasa. Jadi kita harus menyibukkan nih dengan sesuatu yang positif sebelum disibukkan dengan sesuatu yang negatif. Ya, jadi harus kita paksa ya. Contoh nih, mohon maaf ya Mas Arifin atau saya deh ya. Hari Minggu ini kita libur, hari Ahad nih misalnya, atau hari Jumat kita libur ya, atau hari lain lah kita libur, apalagi sekarang banyak WFH ya. Kita di rumah aja, ya di kamar aja, ngelamun, nggak ngapa-ngapain, akhirnya berangan-angan. Gimana ya caranya besok dapat uang 7 miliar? Nah itu kan jadi berangan-angan yang panjang gitu kan. Istilah bahasa anak sekarang jadi halu ya. Tapi beda ketika kita di rumah, libur ya, atau WFH. Aku baca buku deh. Nah itu kan. Aku mau bersihin kamarku, aku mau bersihin rumah, aku mau menanam pohon-pohon deh, aku mau nyiramin halaman deh. Itu melakukan hal yang positif. Aku mau berinteraksi dengan anak istriku deh. Itu hal yang positif ya. Kita harus sibukkan. Kalau nggak gitu, kita disibukkan dengan sesuatu negatif. Angan-angan panjang, nggak jelas, tidur-tiduran doang, malas-malesan ya. Setan juga merasukin pikiran kita, hati kita. Jadi harus bergerak kita melakukan satu hal yang positif. Karena ini beda pesantren nih. Saya dapat ilmu ini dari pesantren saya di Bangil, di kampung saya Jawa Timur. Kakek saya kan punya pesantren namanya Al-Masudi. Kakek saya Kiai Haji Dofir Ali namanya kakek saya. Waktu itu karena kalau ngaji di kakek sendiri kan nggak enak, ustadznya mau ngajarin saya aja sungkan ibaratnya gitu kan. Akhirnya saya ngaji di pesantren yang di kampung saya, nggak jauh dari kampung saya, beda tempat. Nah ini guru saya ya
Karena saya sering Ustadz Samsul ya, guru saya selalu menyebut guru saya biar dapat berkah ilmunya. Saya ingat gitu kan. Beliau menyampaikan tentang hawa nafsu ya. Hawa nafsu ini bukan hanya satu kata ya, tapi dua kata. Kita kira satu kalimat doang nih hawa nafsu, tapi sebenarnya terdiri dari dua kata dan dua makna yang berbeda ya. Ya. Hawa itu apa? Hawa itu sesuatu yang ditimbulkan ya. Contoh gini. Kita di kamar kita ya, kamar kita berantakan, kotor, bau. Ya. Benar nggak? Hawa yang muncul apa nih? Hawa kebaikan apa keburukan? Hawa kebaikan apa keburukan? Keburukan. Ya. Hawa bikin males. Akhirnya kita malas-malasan ibadah, malas-malasan tidur-tiduran doang ya, malas-malasan belajar gitu ya. Karena kenapa? Karena hawa yang ditimbulkan itu tidak baik. Kamar kita kotor atau bau ya. Tapi kalau kamar kita bersih ya, hawa yang timbulkan apa? Kebaikan, senang hatinya, suka baca buku di kamar, belajar ibadah di kamar juga bisa ya. Yang ditimbulkan akhirnya hawa nafsu yang ditimbulkan apa? Nafsu mutmainnah, nafsu kebaikan ya. Jadi ayo teman-teman gitu kan, jangan jadi nggak produktif nih, apalagi mau Ramadan ya. Ya silakan produktif Anda, versi Anda sendiri silakan. Mau murojaah, mau berjuang ngafalin ayat, Quran, surah, silakan. Mau ngafalin Al-Quran, silakan. Intinya jangan berdiam diri, jangan cuma ngelamun ya, gitu kan. Ayo kita bergerak sama-sama, kita jangan sampai nganggur lah ibarat kata. Meskipun di rumah masih banyak yang bisa kita kerjakan. Itu sih Mas Erwan ya, Mas Arifin ya. Baik. Masya Allah, luar biasa. Dan ini juga ada tambahan-tambahan pertanyaan, tapi mohon maaf, pertanyaan ini khusus untuk Pak Arifin aja ya, karena waktu kita terbatas dan insya Allah nanti boleh Mas lanjut Arifin, di Instagram. Nah, nanti insya Allah akan lanjut di Instagram Mas ya. Pertanyaan-pertanyaannya nanti akan kita sampaikan untuk Mas Arifin saya kasih buku ya. Mas Arifin, saya kasih buku ya. Alhamdulillah. Selamat ya. Boleh Mas Erwan nanya alamat Mas Arifin, saya Mas Arifin, saya kirim langsung dari sini, atau saya kirim bukunya buat Mas Erwan, buat Mbak Levi, buat istri. Masya Allah. Saya kirim sekalian, silakan ya. Thank you ya. Boleh nanti di Gramedia seluruh Indonesia ini ada, di Bogor, di mana-mana ada nih. Oke, Masya Allah. Thank you. Menikah aku bebas ya. Masya Allah. Terima kasih Mas Odi. Masya Allah. Thank you. Alhamdulillah. Ini kita sebenarnya pengen tetap ngobrol panjang lebar nih Mas Odi, cuman karena waktu kita, insya Allah kita akan lanjutkan acara kita dengan soft launching kita, Mas Odi. Silakan. Dan mungkin nanti mohon bantu juga, kita akan melaunching program untuk Ramadan kita di tahun 2021 ini dengan tagline namanya Mihrab Al-Aqsa 1442 Hijriah ya. Gapai hikmah Ramadan penuh berkah untuk Al-Aqsa di tahun 2021 ini ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya, kita launching agenda ini dengan kita memperlihatkan apa saja sih program dari Mihrab Al-Aqsa ini. Mari kita simak bersama-sama di TV berikut ini.
Ya, itu tadi teman-teman ya, beberapa program yang akan kami persembahkan untuk teman-teman semua di Ramadan nanti insya Allah, yang akan kita sama-sama kurang lebih 18 hari lagi kurang lebih ya, kita akan bertemu dengan Ramadan yang penuh berkah ini. Maka dari itu kami dari MPA ya mengadakan berbagai program. Tadi di VT-nya disebutkan ada beberapa program ya yang menarik yang bisa kita sama-sama ikuti. Jadi ada kalau program untuk eventnya kita akan mendatangkan Syekh Palestina, kemudian akan ada di sekolah-sekolah mungkin kalau memang terbuka untuk bisa dilakukan kegiatan offline, mungkin kita akan datangkan pendongeng, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku saat ini ya. Kemudian ada kajian online juga insya Allah, kemudian ada bedah buku fikih Ramadan A sampai Z. Kemudian kita akan juga melaksanakan beberapa campaign yang insya Allah akan dilakukan. Di antaranya bagaimana kita membantu saudara-saudara kita di Palestina. Kita sedang ada proyek membangun Masjid Istiqlal Indonesia di Khan Yunis di Gaza. Kemudian nanti kita akan adakan iftar ya. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan pahala puasa orang-orang Gaza, teman-teman bisa memberikan donasi untuk iftar di Gaza. Kemudian juga nanti ada sahur spesial di Masjidil Aqsa. Kita akan mengirimkan donasi khusus bagi warga di Al-Quds dan melakukan sahur di Masjidil Aqsa ya. Kemudian juga teman-teman yang ingin berzakat ya, berzakat untuk fisabilillah ya. Karena zakat ini di antara 8 asnaf di antaranya ada fisabilillah ya. Ini kita akan berikan juga untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan insya Allah teman-teman ya, bagi teman-teman yang ingin saat ini ingin ikut berkontribusi ya terhadap perjuangan Al-Aqsa ini ya. Sebentar. Kami ingin barangkali pada hari ini teman-teman ingin ikut berkontribusi dalam lelang ya paket iftar project Gaza. Jadi kami memberikan makanan terbaik untuk warga Gaza ya. Jadi kami akan memberikan makanan terbaik untuk warga Gaza selama mereka bulan puasa. Memang target kami sebenarnya di 10 atau 15 hari terakhir kita akan memberikan iftar, tapi kalau alhamdulillah ya, mudah-mudahan kalau donasi ini bisa banyak ya, mungkin kita akan lakukan 30 hari ya, 200 paket ya setiap harinya kita akan berikan kepada masyarakat di Gaza ya. Jadi satu paketnya adalah Rp100.000. Jadi teman-teman silakan yang mungkin ingin mengambil lelang ini, silakan misalnya mengambil 1 paket, 2 paket, dan ini silakan kita untuk berkomitmen dulu, misalnya saya berkomitmen untuk pekan depan ya, untuk bulan depan atau besok nih udah gajian ya, atau ada yang beberapa yang sudah gajian juga, silakan bisa menitipkan paket ini untuk diberikan nanti kepada saudara-saudara di Gaza, dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala puasa warga Gaza dengan memberikan makanan terbaik untuk saudara-saudara kita di sana ya. Jadi silakan teman-teman yang ingin, misalnya saya ingin ngambil 5 paket. Nah, bagi yang ingin mengambil 5 paket ya, nanti kami akan memberikan setidaknya ada apresiasi khusus ya dari kami, yaitu alhamdulillah Bu Widya, Masya Allah, beliau mengambil 10 paket ya, 10 paket lelang ini berarti 1 juta ya, alhamdulillah, jazakumullah, jazakillah Bu Widya. Nanti juga minimal 5 paket kami akan memberikan sebuah buku ya, buku fikih Ramadan dari A sampai Z, kurang lebih sama tebalnya seperti ini ya, dari A sampai Z, ditulis oleh Ustadz Royani, dan alhamdulillah pada hari ini pun beliau ikut menyimak juga ya, penulisnya langsung menyimak juga daripada malam hari ini, karena beliau juga selaku Direktur Utama Masyarakat Peduli Al-Aqsa ya. Seperti itu, teman-teman silakan bisa ditulis di chat box langsung bagi teman-teman yang ingin memberikan berapa paket ya. 1-2 paket nggak apa-apa. Insya Allah ini menjadi
berkah komitmen kita kepada saudara-saudara kita di Palestina, ya. Bapak Ade Andika 1 paket, Masya Allah, Alhamdulillah ya, luar biasa. Padahal Dika ini baru kuliah, masih kuliah ya, tapi beliau berihtizam atau berkomitmen untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Silakan kepada teman-teman ya yang ingin memberikan makanan terbaik untuk berbuka warga Gaza, silakan bisa tulis di chat box ya, nanti akan ada panitia yang memfollow up komitmen teman-teman semua, insya Allah ya. Baik teman-teman ya, alhamdulillah, silakan sambil menunggu, kami pun ada beberapa kegiatan lain ya, selain tadi iftar, kami pun sedang membangun Masjid Istiqlal di Khan Yunis di Gaza ya. Kemudian kita pun akan nanti memberikan listrik ya, kemudian memberikan air bersih di Gaza dan sebagainya ya. Kami tetap berkomitmen bagaimana kita membantu saudara-saudara kita di Palestina, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik untuk Palestina dan bisa terbebas dari penjajahan Zionis, dan insya Allah kita semua bisa sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa dengan bebas, dengan merdeka. Dan insya Allah karena siapa yang sholat 1 rakaat di Masjidil Aqsa, dia akan mendapatkan 1000 rakaat di masjid lainnya ya. Jadi 1 rakaat di sana itu sama dengan 1000 rakaat di masjid lainnya, Masya Allah. Ya, baik teman-teman, Pak Surahman tadi di WA ya, memberikan insya Allah akan 1 paket katanya. Baik, itu teman-teman ya, untuk lelang paket iftar di Gaza, yaitu seharga 100.000 per paketnya, kami memberikan makanan terbaik untuk berbuka untuk warga Gaza ya, 15 hari full kami berikan, target kami adalah 200 paket per harinya untuk warga Gaza ya, jadi kurang lebih ada 3.000 paket yang akan kami kirimkan ke warga Gaza. Bapak Marwan 1 paket, Masya Allah, Alhamdulillah, jazakumullah khair ya kepada beliau. Baik teman-teman, kita saksikan kembali ya, bagi teman-teman yang tadi terlewat VT-nya, kita bisa saksikan kembali apa saja yang menjadi program di Ramadan tahun 2021 ini. Selamat menyaksikan. Mari kita ambil bagian untuk merasakan bagaimana kenikmatan di Ramadan tahun ini bersama MPA ya. Baik teman-teman, alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah kita lewati bersama. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Odi yang sudah menjadi pemateri kita pada malam hari ini. Kemudian beberapa teman-teman kita yang hadir di sini, ada direktur utama kita, ada Ustadz Royani, ada teman-teman Pak Surahman, Bu Levi dan sebagainya. Terima kasih. Ya, Masya Allah.
Mas Salam Odi kenal, terima mohon kasih banyak. mohon dukungannya kepada kami. Siap, siap, Semoga siap. tetap istiqomah dalam berjuang Amin, untuk amin, Palestina, amin. insya Saya juga Allah. mohon maaf kalau ada salah. Siap bantu Insya Allah. posting ya nanti kalau ada Siap. pengumuman-pengumuman apa Mas gitu, Odi, silakan kirim. siap. Nanti kita pun Ya. kita akan kolaborasi lagi, mudah-mudahan Mas Odi ya. Sama, Mungkin sama, nanti di siap. tema-tema parenting seperti itu, insya Boleh, Allah Mas boleh. Odi ya. Sama, Atau insya mungkin Allah. bedah buku Saya. tadi, buku tentang tadi, insya Allah. Insya Allah nanti kita main ke Cipayung, insya Allah. Silakan. Sudah kangen bertemu. Baik Mas Silakan, Odi, silakan. terima kasih. Ya, baik teman-teman. Tadi terakhir ya, sebelum kita tutup, ada 2 door prize lagi yang akan kita berikan ya kepada 2 orang pemenang, yaitu bagi yang menulis insight-nya di media sosialnya masing-masing ya, boleh di Instagram, boleh di Facebook, kemudian tag akun kita ya, IG, dan follow juga ya akun kita. Kemudian nanti kita akan pilih ya 2 yang terbaik akan mendapatkan 2 paket ini, shawl beserta buku ya, diberikan langsung ke alamatnya masing-masing. Ya, lelang Pak Arifin bertanya, Bapak Zainal, lelang paling lambat insya Allah sampai Ramadan tiba, mungkin di pertengahan Ramadan ya, kita masih menerima, karena kita rencananya di pertengahan Ramadan ini kita sudah berikan donasinya. Tetapi kalau dana dari iftar ini sudah banyak, kemungkinan juga sebelum atau awal Ramadan kita sudah berikan. Ya, jadi kita menunggu dulu nih infak donasi dari teman-teman semua ya. Kalau memang sebelum Ramadan ini sudah banyak yang berdonasi untuk iftar ini, maka kita akan berikan kepada mereka di awal Ramadan ya, insya Allah. Tetapi target kami memang tetap di awal, di pertengahan ya. Tapi kalau sudah banyak di sebelum Ramadan kita akan berikan. Kita tidak tunda-tunda lagi, kita akan langsung berikan kepada mereka, saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala dari mereka berpuasa. Mereka, apalagi yang berpuasa adalah orang luar biasa, ya, orang-orang Palestina yang berjuang di sana, seperti itu. Baik teman-teman semua, alhamdulillah waktu juga sudah sudah menjelang jam 9 ya, dan sesuai waktu kita akan selesai jam 9. Pak Tatang, ada yang nanya lelang. Bagaimana Pak Tatang? Boleh, masih ada waktu nih. Itu ada yang nanya lelangnya sampai kapan katanya. Di chat, coba dicek di chat. Iya. Betul. Lelangnya kita sebenarnya maksimal sampai pertengahan Ramadan. Ya, gitu. Jadi kita akan berikan dana Ramadan ini berapapun yang terkumpul di pertengahan Ramadan. Ya, tetapi kalau di sebelum Ramadan juga sudah banyak yang berdonasi, maka kita akan berikan di awal Ramadan. Jadi maksimal iftar ini lelangnya sampai pertengahan Ramadan. Ya, minimal 5 paket kita akan berikan buku fikih Ramadan A sampai Z, insya Allah ya. Selama persediaan masih ada, seperti itu, Pak Tatang ya. Dan Pak Zainal tadi ya. Kemudian kalau mau mendaftarkan jaulah Syekh di masjid, boleh Bu Titi, Butri ya, Butri di mana alamatnya? Insya Allah kami, jangkauan kami di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Jakarta juga insya Allah ya. Untuk Mekar Indah sudah biasa insya Allah. Mekar Indah sudah kami komunikasi dengan DKM-nya, insya Allah kita akan datangkan Syekh lagi di Mekar Indah, Masya Allah. Itu. Jadi teman-teman juga yang ingin mendatangkan tamu Syekh Palestina dipersilakan ya. Nanti ada nomor admin di sini. Sebentar, saya akan tayangkan nomor admin ya. Bentar. Jadi silakan kepada teman-teman yang ingin mendaftarkan tempatnya, baik majelis taklim, komunitas, musola yang ingin mendatangkan Syekh, bisa ke nomor ini. Sebentar. Ya, ini ada nomornya 0813 1156 0661. Sekali lagi 0813 1156 0661. Itu nomor admin kami. Silakan informasi-informasi, konfirmasi, konsultasi mengenai Palestina dan lain sebagainya bisa ke
nomor tersebut ya. Dan nanti pun pemenang tadi door prize yaitu Ibu Lian dari Bogor ya. Nanti akan kok dikomunikasikan, di follow up langsung oleh admin. Kemudian Pak Arifin, Mas Arifin ya, tadi yang mendapatkan buku khusus dari Mas Odi akan dihubungi langsung oleh nomor tersebut, nomor admin. Baik teman-teman, ya, alhamdulillah sudah tepat jam 9. Terima kasih atas kehadirannya, atas semangatnya, atas antusiasnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan ya hadirnya teman-teman pada malam hari ini menjadi wasilah turunnya keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bagi kita semua ya, bagi teman-teman yang memang memiliki kepedulian khusus, kepedulian yang besar terhadap Palestina, maka insya Allah sesuai dengan janji Allah, Allah akan angkat derajat orang-orang yang mencintai Masjidil Aqsa, dan Allah akan hinakan sehina-hinanya orang-orang yang menghinakan Masjid Al-Aqsa. Maka kita tidak usah kepo gitu ya, kalau dalam istilah bahasa sekarangnya, kapan Palestina ini merdeka? Tinggal tunggu aja, insya Allah gitu, karena janji Allah pasti akan segera datang. Tinggal bagaimana kita mempersiapkannya, bagaimana diri kita mempersiapkan untuk menyambut kemerdekaan tersebut. Dan insya Allah kita akan sama-sama beribadah bersama, bertemu dengan saudara-saudara kita di Palestina, sholat di Masjidil Aqsa dalam kondisi merdeka seutuhnya insya Allah. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi kepada pembicara kita ya, Mas Odi. Alhamdulillah sudah berkenan menjadi pembicara kita pada hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi Mas ya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semuanya, Pak Arifin, kemudian Mas Agus di sini hadir semua, Pak Prasojo, Pak Zainal, Pak Lian, Bu Titi, Masya Allah. Gimana, aman Bu Titi, Lembang? Alhamdulillah, Ibu Mas Ria ya. Alhamdulillah, Pak Haji Tatang, Bu Rizka, Pak Baim, Bu Mai, Bu Triwi ya, Pak Suhartono, alhamdulillah telah hadir. Kemudian Ibu Khadijah, Masya Allah ya, yang setia juga bersama kita. Kemudian teman-teman dari SIT Mentari Ilmu ya, teman-teman yang dihormati, yang dirahmati Allah ya, dari SIT Mentari Ilmu ini luar biasa ya, mereka rutin berdonasi untuk Palestina, mereka rutin memberikan donasinya untuk Palestina. Mudah-mudahan sekolah-sekolah lain bisa mengikuti rekam jejak ya kebaikan dari SIT Mentari Ilmu ini. Ada khusus donasi yang dikumpulkan per bulannya, kemudian sama-sama diberikan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Baik, teman-teman semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya, semua rangkaian acara telah kita lewati bersama. Kami ucapkan terima kasih kepada yang hadir, terutama terima kasih kepada Mas Odi ya selaku materi kita hari ini ya. Sama-sama Mas Irwan, terima kasih banyak. Masya Allah. Sampai ketemu lagi ya. Siap Mas Odi, Masya Allah. Pak Suhartono sambil nyimak ngajar anak-anak, Masya Allah. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jazakumullah khair kepada semua teman-teman yang telah hadir, kemudian tim yang membantu terselenggaranya acara ini, kemudian Mas Odi khususnya kepada yang telah memberikan materi pada malam hari ini. Insya Allah next kita akan kolaborasi lagi bareng Mas Odi ya. Amin. Kemudian dengan gerakan perbaiki dirinya, mudah-mudahan makin mantap lagi pergerakannya insya Allah. Baik teman-teman, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kami dari tim panitia mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lian dari Bogor, Masya Allah, dan selamat ya, nanti kita kirim hadiahnya. Kemudian ada siapa lagi di sini? Oh iya, mohon maaf, kita belum foto bareng. Mas Odi masih berkenan ya di sini ya? Kita foto bareng dulu ya. Aduh, kelupaan kita. Silakan teman-teman yang mau on cam dibuka kameranya, kita foto bareng, nanti kita share bareng-bareng ya di media sosialnya masing-masing. Silakan dibuka dulu. Sebentar, kita siapkan dulu kameranya.
Oke. 1, 2, 3. Sebentar. Kita ambil dulu. Oke. Kemudian sekarang pakai kepal tangan kanannya seperti ini. Ya. Tahan sebentar. 1, 2, 3. Oke, saya ambil dulu. Ya. Oke, sekali lagi bebas ya, bebas. 1, 2, 3. Oke. Bentar, kita ambil dulu. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman yang telah hadir. Hati-hati yang dalam perjalanan. Masya Allah, Bapak Ayub kayaknya lagi di mana, di luar, di jalan. Terima kasih Mas Odi. Ya, boleh silakan teman-teman yang mau live silakan live ya, yang masih mau ngobrol-ngobrol boleh silakan. Mbak Lala, terima kasih. Sama-sama Mas Odi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat istri dan keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arifin, terima kasih. Bu Titi dari Lembang yang setia di sini, terima kasih. Terus Mbak Lala, kemudian Pak Baim namanya, atau Pak Haidar. Uminya. Uminya. Oh, Uminya. Uminya. Itu nama anaknya, Masya Allah. Umi Baim, ya, terima kasih. Kemudian ada Mbak Mai, terima kasih atas kehadirannya. Ada Mbak Masria, Masya Allah, terima kasih. Erwan, itunya ntar tolong dikirim lewat WA, nomor rekening yang Oke, siap. transfer. Ya. Mbak Masria ada di grup nggak? Ya, Mbak Masria ada di grup nggak? belum Belum ada. masuk grup Ada ya? yang grup yang kemarin doang baru. Ah gitu. Berarti nanti Ya. tim admin ya, di Mbak Levi tolong di follow up ya. Oh iya. Nanti ada tim admin yang follow up, Mbak Masria. Ya, nanti insya Allah dikirim untuk nomor iya, rekeningnya, makasih, insya Allah. Ya. Kemudian Pak Ustadz Royani, direktur kita, terima kasih atas kehadirannya. Mas Agus, terima kasih. Kemudian Pak Zainal, Pak Haji Tatang, Pak Abdurrahman, Pak Surrahman, Masya Allah, terima kasih semuanya telah hadir pada malam hari ini. Sukses buat semuanya. Terima kasih. Oh iya, teman-teman yang ingin untuk follow IG-nya Mas Odi bisa di mkholidi berapa? Mkholidi ya? Mkholidi berapa pokoknya? Nanti muncul insya Allah. Di chat ada ya di sini ya insya Allah. Oh iya, IG-nya mkholidi89 ya. Kemudian kalau mau follow IG-nya MPA di Masyarakat Peduli Al-Aqsa, kemudian di YouTube-nya MPA Learning Center seperti itu. Ya, mau follow IG saya juga boleh di Stimulus Sukses. Promosi sedikit. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, sekali lagi. Oh, nanti Mbak Masnya udah ya ada nomornya ya di admin. Insya Allah Mbak Lian juga insya Allah nanti akan langsung panitia hubungi untuk pengiriman door prize-nya insya Allah. Mbak Lala, terima kasih. Bunda Baim, Bunda Pia, terima kasih semuanya. Bapak Abdurrahim, Abdurrahman semuanya. Baik, kami izin akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih ya teman-teman para hadirin partisipan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.